Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Ini cukup menarik pemirsa perbincangan kita terutama terkait juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masuk di minus 3,49 dan masih masuk ke jurang resesi. Pak Acu melihat tentunya tadi terutama soal sektor belanja rumah tangga melihat apa yang juga harus terus didorong karena kalau di sisi lain juga belanja rumah tangga ini tampaknya banyak masyarakat yang lebih menahan, lebih memilih berinvestasi nih Pak Acu di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi karena masih ada ketidakpastian, Mhm, Kang Irfan, jadi saya kira kelas menengah ke atas itu ya menyimpan uangnya di bank ya. mhm, Ya kalau kita lihat dari pertumbuhan DPK, dana pihak ketiga di perbankan, baik itu simpanan ya, kemudian giro maupun deposito itu agak ada perubahan kenaikan gitu ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain saya kira ya pengeluaran konsumsi rumah tangga itu juga masih ada keraguan karena adanya uncertainty yang cukup besar ke mhm, depan ya. Jadi parameter kita kan baseline kita kapan katakanlah ya pandemi COVID ini bisa kita kurangi secara drastis ya. mhm, Terutama kita masih menunggu vaksin ya. Jadi sampai hari ini saya tidak melihat bahwa kepastian berkaitan dengan vaksin itu secara detail ya. Akibatnya menurut saya perilaku rumah tangga itu agak hati-hati ya. mhm, Mereka sangat selektif mhm, ya. Ya, sehingga kemudian itu juga berpengaruh terhadap permintaan rumah tangga. Dan yang ketiga tentunya kan kalau kita lihat Kang iya, Irfan, PHK yang dirumahkan sebagainya itu naik cukup signifikan. mhm, Nah, itu juga kan berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, mhm, kelompok-kelompok itu meskipun juga terkait dengan program pemerintah, ada prakerja, kemudian ada bantuan usaha mikro, kan begitu ya. Tetapi saya kira bahwa kebanyakan itu juga belum bergerak. Karena kalau kita mau menggerakkan sektor usaha, ya kemudian kalau yang beli nggak ada kan gimana kan mhm, gitu. mhm. Jadi ini saya kira banyak hal juga berkaitan dengan itu, Kang Irfan. Mhm, Ya. oke baik, kita tahan dulu nih Pak Acu, kita akan bergabung bersama pemirsa yang sudah bergabung di line interaktif kami 022 820 40425. Selamat pagi Pak Herlan. Halo, selamat pagi Pak Herlan. Selamat pagi Kang Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Waalaikumsalam Pak Herlan, warahmatullahi singkat wabarakatuh. saja Pak Herlan. Begini kan sumber devisa negara itu paling banyak dari minyak bumi, pajak, kendaraan, darat, laut maupun udara. Yang paling merosot adalah dari sektor pariwisata, yang mana diantaranya untuk biaya pembangunan. Ini pembangunan terhambat. Kalau menggaji pegawai negeri, biaya keamanan, saya kira masih lancar. Ini harapan kita selaku masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia, masyarakat tidak terlalu banyak tuntutan. Seharusnya memberikan solusi bagaimana cara keluarnya di dalam demo itu, apalagi kan pemerintah ini sedang sakit COVID-19. Orang yang sakit itu yang mana di dalam agama diterangkan, yang mana dia aku sebagai makhluk Allah. Yang kedua akan dihapus dosa-dosanya, yang ketiga adalah orang tersebut doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi COVID-19 mudah-mudahan cepat berlalu, Mhm, juga biaya pembangunan tetap lancar, apalagi kan pilkada dan banyak bencana, tuntutan-tuntutan masyarakat bisa diringankan lah, jangan terlalu banyak tuntutan, itu harapan kita. baik. Mudah-mudahan Hari Pahlawan kemarin membawa perubahan kepada perbaikan, itu Kang Irfan harapan kami semuanya. Baik Pak Herlan, terima kasih atas waktu Anda. Selamat pagi Pak Herlan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ini wabarakatuh. cukup menarik sektor pajak, sektor pariwisata yang juga tadi cukup terpengaruh terutama di masa pandemi ini. Melihat bahwa sektor-sektor ini, terutama sektor pajak nih, apakah juga ini masih bertahan nih Pak Acu, terutama pendapatan pemerintah dari sektor pajak ini? Ya tentu saya kira sangat terkontraksi ya. Mhm, Kalau kita lihat dari sumber pendapatan pemerintah pusat ya akibat daripada ekspor tadi disebutkan juga mhm, melambat begitu ya. Kemudian juga saya kira transaksi jauh berkurang karena kan pajak PPN dan PPH itu sangat terkait dengan transaksi ya, sangat terkait juga dengan ya produksi begitu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masih kontraksi tersebut, maka ya penerimaan pajak juga secara otomatis mengalami penurunan gitu. Oleh karena itu kan alternatifnya pemerintah untuk menutup defisit menerbitkan banyak surat utang ya, ya. Dan topik mengenai utang itu kan agak banyak diperbincangkan Kang Irfan mhm, dalam beberapa bulan terakhir gitu. Nah, kemudian terkait dengan sektor pariwisata ya memang saya kira sangat dalam ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang paling tertekan sekarang Provinsi Bali ya, paling tinggi ya.
Kenapa? Karena sektor pariwisata kan memegang lokomotif utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, gitu ya. Ini juga satu problem. Kemudian terkait dengan komoditas primer tadi disampaikan oleh Bapak Pak Irfan, saya kira kalau kita lihat di triwulan ketiga, ya beberapa komoditas primer yang tadi disebutkan itu mengalami kenaikan harganya, gitu ya. Jadi saya sebutkan yang mengalami kenaikan itu misalkan harga minyak sawit di triwulan ketiga. Kemudian harga barang-barang tambang seperti tembaga, nikel, dan timah itu naik. Memang untuk komoditas migas itu masih turun secara year on year dibandingkan tahun lalu. Tapi secara kuartal itu sudah mengalami peningkatan. Nah, tentu bagaimana penyesuaian dari sisi kebijakan fiskal dan di sisi lain juga menggerakkan ekonomi, ya tentu saya kira pemerintah sudah memiliki opsi misalkan terkait dengan ya bagaimana menutup defisit dengan menerbitkan surat utang. Oke, menerbitkan suratan. Kita tahan dulu di situ, Pak Acu. Kita akan kembali angkat telepon. Ada Kang Akbar di Bandung. Selamat pagi, Kang Akbar. Selamat pagi. Ya, silakan singkat saja, Kang Akbar. Selamat pagi, Kang. Saya mau tanya nih, Pak. Permasalahannya kan semuanya dari bank data ya. Saya mau tanya. Itu kenapa ya kok tidak dimaksimalkan ya Badan Pusat Statistik untuk mendata semua rakyat Indonesia? Oke. Ini yang dibahas masalah ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dibutuhkan untuk masa pandemi ini adalah bank datanya ini. Oke. Kenapa tidak ini ya tidak diperhatikan oleh pemerintah, khususnya untuk Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia umumnya. Oke, baik Kang Akbar, Tolong kita disampaikan aja ya Pak. Baik, terima kasih Kang Kalau Akbar, bisa ke kita Pak sudah. Presiden tolong disampaikan, jangan hal-hal yang lain. Justru Baik. yang paling utama adalah bank data. Oke, terkait Saya sama mau optimalisasi tanya data. satu lagi. Kalau untuk kartu prakerja itu yang dilihat itu kepala keluarga atau yang ada yang tercantum dalam KK. Oke. Baik, terima kasih. Misalnya istri lebih tinggi kerjaannya gitu. Oke, baik. Nah, kenapa kok terus terangnya saya kerja saya ojol. Nah, kenapa sampai sekarang kartu prakerja tuh nggak pernah nggak pernah dilihat? Kan yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Oke, Bukan baik Pak istri Akbar, yang kita sudah walaupun yang menerima. punya jabatan lebih tinggi dari saya. Baik Pak Akbar. Kita Ya, sudah gitu menerima aja. tentunya. Terima kasih. Ini terkait pertanyaannya. Terima kasih. Ini soal optimalisasi data. Lalu juga soal tadi beberapa opsi yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Kartu prakerja ini menjadi polemik juga. Nampaknya seru juga. Nanti kita akan sedikit ulas pemirsa. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti jawabannya akan kembali kita sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Dialog iNews Jabar.